Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adik Mutiara Ramadan, pendamping PKH Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Ingin tahu Kecamatan Luak di mana? Coba searching aja New Zealandnya Ranah Minang dan bersiap-siaplah di takjub. Kali ini saya akan mencoba mempraktekkan kegiatan P2K2 mengenai modul 5 pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Lebih tepatnya pada sesi 12 yaitu pemanfaatan jamban sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu anggota PKH yang berbahagia. Terima kasih saya aturkan atas kedatangannya pada siang ini dalam rangka pertemuan kelompok kita P2K2. Bahasan kita hari ini yaitu mengenai mendukung pemanfaatan jamban sehat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah bagaimana sepenting apa sih kita menggunakan jamban sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita berbagi cerita ya Ibu, nanti kita saling sharing kira-kira sepenting apa menggunakan jamban sehat, ciri-ciri jamban sehat, dan bagaimana cara mengakses jamban sehat. Penggunaan jamban yang sehat dapat mencegah penyakit diare dan penyakit menular lainnya yang menjadi salah satu penyebab stunting. Ibu-ibu, apakah di rumahnya ada jamban? Ada. Terus kondisi jambannya gimana, Ibu? Masih lumayan. Jambannya di luar atau di dalam? Di dalam, Pak. Yang di luar siapa? Di dalam, semuanya di dalam. Ya. Terima kasih ya Ibu pendapatnya. Bapak-bapak Ibu silakan duduk per kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 3 orang. Silakan dibagi kelompoknya Ibu. Ya, Pak. Nanti masing-masing kelompok silakan mendiskusikan apa manfaat memiliki jamban yang sehat bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Ya. Ya Bu, Ya. Pak, Ya, Pak. kira-kira saya beri waktunya 5 menit cukup ya? Ya, Pak. cukup. Sudah selesai ya diskusinya masing-masing Ibu? Ya. Ya Pak. Selanjutnya saya minta satu kelompok menjelaskan apa hasil diskusinya tadi mengenai apa manfaat jamban sehat. Silakan kelompok Ibu. Manfaat jamban sehat yang pertama tidak jauh-jauh pergi BAB Pak. Ya. Terus? Kedua, dijauhkan dari penyakit. Ya. Bagus. Ada pendapat lain? Yang lain ada tambahan? Nggak ada? Oke, nanti kita jabarkan ya. Berikut beberapa manfaat menggunakan jamban sehat ya Ibu. Pertama, lingkungan jadi lebih bersih. Karena jamban sehat sudah terkelola dari awal tempat kita buang air sampai dengan pembuangan nantinya. Ya Ibu? Ya. Yang kedua, bau berkurang. Bau berkurang ini salah satu syarat jamban sehat itu adalah tempat pembuangannya atau septic tanknya harus ditutup dan berdampak pada kesehatan meningkat. Kalau sudah menggunakan jamban sehat, pembuangannya terjaga, insya Allah kesehatan masyarakat meningkat. Terus yang keempat, tidak perlu jauh-jauh tadi seperti kata Ibu Oi. Tidak perlu jauh-jauh ke ladang, sawah, atau sungai di malam hari sekarang untuk buang air karena sudah tersedia jamban sehat di rumah kita masing-masing. Yang kelima, memutus penyebaran penyakit karena pembuangan air besar kita sudah tertutup, jadi tidak ada serangga yang keluar masuk maupun tikus. Dan terakhir berarti kita mencegah stunting nantinya. Ini salah satu hal menjaga lingkungan yang terpenting dalam pencegahan stunting dan penanganan stunting nampaknya. Jadi dapat disimpulkan ibu-ibu dari yang kita bahas barusan, itu pakailah jamban yang sehat untuk buang air besar atau buang air kecil agar terhindar dari penyakit muntaber, mencret, diare, sehingga ibu dan anak tidak kekurangan gizi dan mencegah stunting pada anak. Kira-kira itu kesimpulan untuk sementara. Kita sudah membahas tentang jamban sehat. Berarti ada jamban sehat, ada jamban tidak sehat. Silakan lihat ke depan ibu.
Lihat gambar di depan. Menurut Ibu, apakah ini jamban sehat? Tidak. Ya. Ini apakah jamban sehat atau tidak? Tidak. Tidak. Yang ini? Tidak. Menurut Ibu, kenapa ini dikatakan jamban yang tidak sehat? Karena menyebabkan bau, Pak. Menyebabkan bau, ya. Tidak tertutup. Tidak Ya, tertutup, Pak. tertutup, ya. Ini aja sudah mengumpul ya, kotorannya tidak bersih. Salah satu ciri jamban sehat itu adalah harus bersih. Iya, Pak. Nah, dan gambar sebelahnya lagi, Sehat, Pak. kenapa sehat Ibu? Karena tertutup, bersih. Bersih. Lantainya ini walaupun Bersih, tidak Pak. keramik, lantai semen boleh, cuman harus kedap air. Jangan sampai air melimpah di lantainya, itu nanti bisa menyebabkan kuman. Jadi memang benar tadi yang Ibu sampaikan, jamban ini adalah contoh-contoh jamban tidak sehat. Yang pertama, tidak ada dindingnya, tidak ada atapnya, klosetnya pun kotor dan basah. Ini adalah salah satu, mungkin di tempat kita masih banyak ibu-ibu, ini adalah salah satu contoh jamban yang tidak sehat. Iya, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Iya, Pak. Bayangkan ikan yang memakan kotoran kita nantinya ya. Iya, iya, benar, Pak. Betul Iya, sekali. Dan ini salah satu bentuk jamban yang sehat. Sudah ada atapnya, ada penerangannya pun ada, Sirkulasinya juga lancar ya. sirkulasinya lancar, ventilasinya ada. Iya, Berikut Jamban sehat, Pak. untuk tidak lama-lama saya jabarkan jamban sehat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, jarak lubang septic tank 10 sampai 15 meter dari sumber air minum atau sumur ya Ibu ya. Ya. Jadi septic tank itu adalah tempat penampungan terakhir kotoran kita. Jadi jarak septic tank dari air minum kita seminimalnya 10 meter atau 15 meter supaya tidak mencemari air minum kita nantinya. Iya. Terus kotoran atau tinja tidak tersentuh serangga atau tikus. Berarti septic tank tadi atau lubang kotoran tadi harus ditutup. Ya Ibu, Ya. harus ditutup tapi tetap memiliki lubang angin untuk bakteri-bakteri masuk meleburkan kotoran kita di dalamnya. Terus lantai kedap air dan miring ke arah lubang pembuangan. Ini tadi lantainya kedap air, tidak harus keramik, tapi bisa dari semen, cuman harus semen istilahnya tidak basah ya. Airnya mengalir. Airnya mengalir dan ada kemiringan ke pembuangan. Ya. Minimal kemiringannya itu kalau untuk pipa pembuangan 2 cm per 1 meter panjang pipa tersebut. Terus dilengkapi dinding dan atap pelindung serta penerangan. Di sini kenanya di situ tadi Ibu tidak ada dinding, tidak ada atapnya, penerangan pun tidak mungkin. Kalau malam mau buang air, gimana mau buang air di sini? Susah sih. Susah ya, Pak. Sekali. Tapi di sini sudah lengkap. Atapnya ada, dindingnya ada, bak airnya ada. Mungkin yang tidak terlihat di sini sabunnya nanti ya. Iya, iya. Iya, Pak. Terus tersedia ventilasi udara. Di sini ventilasi udaranya ada. Di sini ada sih. Ada semua, Pak. Cuman dindingnya tidak ada ya. Iya, Pak. Ya Ibu. Ya. Terus ada air bersih, sabun dan alat pembersih. Jadi di setiap WC tersedia sabun ada di sana, alat pembersihnya ada, air bersihnya ada. Karena setelah buang air besar itu kita harus mencuci tangan kita. Terus bersihkan lantai jamban secara teratur. Iya, Pak. Bersihkan seminimalnya 1 kali dalam seminggu. Atau kalau terlalu kotor harus dibersihkan. Ya Ibu. Ya. Terus pastikan saluran pembuangan lancar atau tidak tersumbat. Saluran buang lancar atau tidak tersumbat. Itu ciri-ciri dari jamban sehat. Mengerti Ibu? Ya, Terima kasih, Pak. Pak. Demikianlah pembahasan kita tentang jamban sehat. Apakah Ibu ada pertanyaan? Kalau Bapak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada? Ya. Oke, sebelum kita tutup pertemuan kelompok hari ini, bagaimana kalau kita membuat yel-yel Ibu? Iya, Boleh, Pak. Pak. Boleh. Yel-yelnya gini aja. Nanti kalau saya sebut jamban sehat, Bapak-bapak dan Ibu sebut lingkungan sehat. Dan nanti saya sebut stunting, no. Oke, Pak. Bapak Oke. Ibu? Siap. Jamban sehat, Lingkungan sehat. stunting.
kasih atas waktunya Ibu dan Bapak sekalian. Ya, Pak. Semoga ilmu ini bermanfaat dan kita Amin. terapkan di keluarga kita, di lingkungan kita. Wabillahi taufiq wal